Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 dan produk yang kami keluarkan adalah hand sanitizer spray. Sebelum kami menjelaskan lebih jauh apa itu hand sanitizer spray dan bagaimana bisnis plan kami, sebelumnya kenalan dulu ya teman-teman, karena tak kenal maka tak sayang. Nama aku Sarah Zarifah, kemudian ada kelompokku namanya Nurul Hidayat, lalu ada Nanda Laila, kemudian ada Hai Lana Min Amrina Rosyada, kemudian ada Ahmad Royhan, dan yang terakhir ada Zaniba. Semoga teman-teman paham akan penjelasan dari kami ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 kewirausahaan kelas 5D. Di sini kami akan menerangkan tentang hand sanitizer spray. Bisnis model kanvas dari hand sanitizer spray. Di sini saya akan menyampaikan materi yang pertama, yaitu tentang key partners. Key partners sendiri adalah pihak-pihak yang akan kita ajak kerjasama dengan tujuan untuk mengoptimalkan alokasi sumber daya, mengurangi risiko dan ketidakpastian persaingan, serta meningkatkan kinerja dalam produksi hand sanitizer kita ini. Lalu berikutnya adalah di antara partners kita antara lain, yang pertama adalah supplier, yang kedua adalah toko silikon, dan yang ketiga toko percetakan, yang terakhir adalah ekspedisi. Nah, fungsi dari supplier sendiri adalah di mana supplier ini berfungsi sebagai jasa atau tangan pertama bagi barang dagangan kita nanti. Lalu yang kedua adalah toko silikon. Toko silikon ini tempat di mana kita memesan wadah untuk hand sanitizer-nya. Lalu yang ketiga adalah toko percetakan, di mana di toko percetakan ini kita memesan merek atau produk yang akan ditempelkan pada wadah hand sanitizer tersebut. Lalu yang terakhir adalah ekspedisi, di mana ekspedisi ini membantu kita dalam mengirimkan barang kepada konsumen. Key activities adalah aktivitas yang berhubungan dengan produktivitas yang berkaitan dengan sebuah produk, di mana kegiatan utamanya itu adalah menghasilkan proposisi nilai. Nah, jadi kan kami kan membuat produk hand sanitizer spray. Nah, key activitiesnya adalah menghias tempat hand sanitizer sesuai kemauan pelanggan. Jadi pelanggan itu bisa custom atau menghias sendiri produknya sesuai kemauan mereka tanpa paksaan. Intinya bebas gitu ya. Terus yang kedua, menyetok barang. Karena kita kan nggak mungkin pembeli itu hanya 1-2 orang, jadi kan kita harus menyetok barang untuk meminimalisir kehabisan barang yang akan dijual. Jadi barang-barang itu untuk pelanggan-pelanggan yang lain ingin membelinya. Kemudian yang ketiga ada melakukan pemasaran melalui sosial media. Melakukan pemasaran di sosial media itu kan sangat efektif, karena kan di era digital seperti ini sudah sebagian besar orang memiliki sosial media. Jadi kan pastinya setiap hari atau ya walaupun 1 kali 2 kali itu pasti melihat sosial media. Jadi ini tuh lebih efektif untuk pemasaran produk kita. Apalagi kan untuk kaum milenial itu kan pasti membuka sosial media hampir setiap hari malah. Jadi melakukan di sosial media ini bisa menaikkan omset penjualan untuk produk kita. Gitu, seperti itu ya. Selanjutnya, key resources. Key resources merupakan sumber daya apa yang mendukung sebuah usaha. Sumber daya yang di sini yang pertama silikon. Silikon pada produk ini digunakan sebagai tempat untuk menggantungkan hand sanitizer spray pada tas. Yang kedua, stiker. Yang ketiga, packaging. Packaging ini merupakan gambaran singkat dari citra sebuah produk dan membuat daya tarik pada kemasan produk. Juga menciptakan dorongan bagi konsumen untuk membeli produk hand sanitizer spray ini. Kemudian ada value proposition. Value proposition ini kayak apa sih keuntungannya pembeli itu membeli barang kita? Keuntungan itu pertama karena unik dan dia bisa menjadi aksesoris bagi teman-teman nih di masa pandemi ya. Teman-teman kan suka lupa yang membawa hand sanitizer. Nah, dengan itu kami menyediakan hand sanitizer dengan gantungan kunci. Jadi teman-teman sekalian bawa tas, sekalian bawa hand sanitizer. Tentu praktis dan aman. Lalu ini adalah free isi. Jadi
teman-teman membeli hand sanitizer dari kita itu sudah ada isinya, jadi teman-teman gak usah beli hand sanitizer lagi. Kemudian ini cocok sekali buat kalian yang ingin couple dengan bestie atau pacar kalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ramadan Hidayat. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian customer relationship. Customer relationship ialah strategi pemasaran terbaik dalam mempertahankan klien, konsumen, atau pelanggan yang telah ada dengan cara mengelolanya agar melakukan pembelian secara berulang dan terus-menerus terhadap produk yang kita produksi, seperti itu. Sehingga ketika kita memproduksi produk yang dengan mutu kualitas yang terbaik, maka konsumen tidak akan lari ke kompetitor kita, seperti itu, Mbak. Nah, fungsi dari customer relationship itu yang pertama peningkatan penjualan, yang kedua mendapatkan peluang lebih banyak, yang ketiga biaya lebih rendah, keempat peningkatan kepuasan pelanggan, yang kelima fleksibilitas yang lebih besar, yang keenam skala ekonomi, yang ketujuh peningkatan fungsi back office. Nah, untuk menjaring customer relationship ini mendapatkan dua cara. Yang pertama ada secara konvensional, yaitu customer datang ke PT kita atau ke pabrik kita. Yang kedua melalui media online, salah satunya adalah WhatsApp dan ke Instagram, seperti itu. Ya. Lalu ada customer segment, kayak siapa sih pasar kita? Pasar kita adalah remaja di usia 15 sampai 30 tahun, semua gender. Lalu buat teman-teman nih yang pengen usaha tapi gak berani atau kurang modal, mungkin bisa ikut reseller kita. Jadi pasar kita juga ada reseller. Nah, lalu ada channels. Gimana sih kita memberikan barang kita ke customer, atau gimana sih kita membagikan produk kita ke customer? Yang pertama di sistem COD, kita bisa melakukan COD di area Salatiga dan sekitarnya. Lalu untuk yang berada di jauh seperti Kalimantan atau luar Pulau Jawa, kami menyediakan ekspedisi. Lalu kami juga mempromosikan di berbagai sosial media seperti Instagram, WhatsApp, Tokped, bahkan Shopee. Saya akan membacakan tentang cost struktur. Cost struktur adalah komposisi biaya untuk mengoperasikan organisasi mewujudkan proporsi nilai yang diberikan kepada pelanggan. Struktur biaya yang efisien menjadikan kunci besarnya laba yang diperoleh oleh suatu organisasi atau perusahaan. Dalam cost struktur kita ini, kita sangat memperhatikan pada yang pertama adalah packaging, lalu yang kedua adalah isi dari hand sanitizer tersebut, dan yang ketiga adalah custom sticker. Yang pertama packaging, di mana packaging dari sebuah hand sanitizer itu haruslah packagingnya sangat praktis atau travel size biasanya, karena bisa mudah dibawa kemana-mana, juga tidak terlalu berat dan tidak makan banyak tempat. Dan yang kedua adalah isi hand sanitizer. Isi hand sanitizer biasanya untuk wadah travel size mungkin ada 100 ml atau 50 ml. Lalu jika misalkan kita ingin wadah yang agak lebih besar, mungkin 300 ml atau 400 ml. Dan isi hand sanitizer tersebut biasanya terdapat juga kemasan isi ulang. Maka dari itu sangat dibutuhkan juga seperti yang di pertama tadi, di mana toko percetakan juga berperan penting dalam packaging tersebut atau wadah dari isi ulang, lalu yang terakhir adalah custom sticker. Custom sticker sendiri biasanya kita menggunakan brand dari kita yang kita buat untuk hand sanitizer spray ini. Dimana custom sticker sendiri harus mempunyai warna-warna yang menarik agar konsumen juga tidak bosan saat melihat dimana tampilan custom sticker tersebut. Stream merupakan istilah yang disadur dari bahasa Inggris yang jika dialihbahasakan ke bahasa Indonesia memiliki arti aliran pendapatan. Jadi pengertian dari istilah ini sendiri secara luas berarti berkaitan dengan dana yang dimiliki perusahaan untuk dikembangkan, dikelola. Aliran dana yang dimiliki perusahaan sendiri berkaitan dengan dari mana dana itu berasal, seperti produksi, penjualan, investasi, penjualan aset, dan lain sebagainya. Jika istilah ini merunut pada pengertiannya, maka istilah ini bisa disebut sebagai sebuah kegiatan transaksi yang berulang guna mendapatkan dana yang berkelanjutan. Pada dasarnya,
Revenue bisa diperoleh dari hasil penjualan produk yang dilakukan oleh sebuah perusahaan. Dari hasil penjualan ini bisa diperoleh keuntungan bagi perusahaan. Maka keuntungan ini bisa saja digolongkan sebagai revenue. Tentunya untuk mencapai hasil penjualan berlebih harus dilakukan upaya yang